Undangannya jam berapa? Apa perlu kita mulai? Atau tunggu 10 menit lagi ya? Oke. Aku nggak ada ya? Tes. Oke. Kalau 10 menit lagi. Delila, I think your voice is cracking. Cutting off, nggak jelas. Yes, halo? Okay, better. Dulu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Mbak Hana, Pak Eko Priyotomo, dan juga peserta yang telah hadir pada siang hari ini. Saya Delila Pusadiri, selaku moderator pada acara diskusi e-talk and discussion terkait orangutan and fire damage adjustment to short and long term. Untuk pembicara kita pada hari ini yaitu Mbak Hana Nur Afifah Yogar. Beliau graduate Chiang Mai University Thailand dan juga dari IPOLS International Syariah pada tahun 2019 Universitas Muhammadiyah. University satu experience lainnya diantaranya adalah Music on East West Center Hawaii USA dan School of Public Policy Chiang Mai University. Kemudian ada Indonesia International dan masih banyak experience lainnya. Sebelum masuk ke dalam diskusi, mungkin Bapak Eko menyampaikan sambutan atau silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa wasri amli wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur pada Allah kita berjumpa dengan keadaan sehat, selamat, dan masih dengan keadaan baik. Selawat serta salam pada Nabi besar kita Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada anak kita yang sekali lagi kakak kita, karena buat teman-teman mungkin Mbak Hana ini senior. Jadi Hana harus ingat, you already grow up now. Jadi Mbak Hana ini alumni yang luar biasa, sangat energik. Nanti kita akan sharing bersama tentang apa yang sudah dilakukan dan dipelajari oleh Mbak Hana. Terima kasih juga untuk teman-teman ESI, ada Mas Agus, Mbak Delila, Mas Akil, Mbak Cindy, Meitra, dan lain-lain, dan juga para peserta.
ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama ketika kita melihat fenomena perubahan iklim, kita melihat perubahan, bahkan kasus yang kontemporer sekarang adalah tentang wadas, di mana kita melihat bagaimana sekelompok masyarakat yang memiliki hak hidup, yang memiliki hak milik. Kalau kita bicara properti itu kan ada common property, private property, ada state property. Rakyat yang benar-benar punya private property tidak dilindungi oleh negara kita, hanya alasan untuk dijadikan waduk dan dijadikan pertambangan. Menurut saya itu adalah salah satu wujud bahwa negeri kita ternyata masih punya PR besar untuk memastikan bahwa tata kelola lahan, tata kelola resources itu atau governance di pemerintah ini tentang resources itu masih sangat lemah. Bagaimana governance kita itu harus memastikan resources on sustainable way, itu ternyata masih menjadi isu yang luar biasa. Dan menurut saya ESI dalam hari ini, Governance and Sustainability Institute punya kepentingan itu, memastikan bahwa tata kelola yang ada di negeri ini, terutama resources kita, itu harus melihat bagaimana sustainability itu menjadi pilar utama. Karena kalau kita sebagai makhluk hidup itu melakukan tata kelola yang terlalu eksploitatif dan tidak memahami tentang sustainability, memikirkan masyarakat, dan bahkan memikirkan hak alam sendiri, maka yang terjadi adalah bencana. Dan memang bencana ada di mana-mana akhirnya. Dan menurut saya itulah maka lembaga ini didirikan dan diskusi ini kemudian kita mengelaborasi bagaimana mendorong governance on sustainability, bagaimana mendorong tata kelola yang lebih berkelanjutan. Dan mungkin para peserta lain nanti bisa saling sharing, saling berbagi pengalaman, dan setelah ini mungkin kita bisa melakukan kegiatan bersama yang memastikan bahwa isu tentang tata kelola governance yang lebih sustainable, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk peradaban dan alam ini menjadi sesuatu yang bisa dilakukan tidak hanya bagi negeri kita, tapi juga untuk masyarakat global. Sekali lagi, terima kasih untuk para peserta, terima kasih untuk Mbak Hana di tengah-tengah kesibukannya, aktivitasnya, bisa memantik diskusi kita dan nanti bisa belajar bersama, dan saya akan menyimak sampai akhir. Mungkin dari saya itu, Mbak Moderator, Mbak Delila, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Eko. Oke teman-teman, diskusi kita pada siang hari ini berkaitan dengan orangutan and fire damage, adjustment to the short and long-term natural forest management, di mana telah jelas tadi pengantar dari Bapak Prof. Eko bahwasannya isu terkait dengan lingkungan ini adalah isu sustainability ya Mbak Hana ya. Nah, jelasnya nanti kita akan bicarakan lebih lanjutnya bagaimana manajemen kelola hutannya, manajemen dari aktor-aktor kepentingannya, baik dari masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta menangani kepekaan terhadap masyarakat itu seperti apa. Jadi kita akan ulas dan kita akan diskusikan bersama. Baik, silahkan untuk Mbak Hana, waktu dan tempatnya. Ya, silahkan. Terima kasih Delila, moderator dan juga Prof. Eko, juga teman-teman dari ESI. Halo, sekali lagi saya Hana, saya graduate student dari Chiang Mai University Thailand, dan juga alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin lebih, buat lebih gampangnya saya bakal share screen aja kali ya. Give me a sec. Okay. Everyone see my screen? Yep. Oke ya? Oke. Seperti yang sudah dikatakan sama moderator sebelumnya, kita bakal bahas tentang orangutans and fire damage, the short and long-term forest management. Sebetulnya ada beberapa hal yang mau saya highlight di sini, karena kenapa harus orangutan, kenapa nggak manusia aja, kenapa nggak indigenous people, atau lebih ke human-centric topic instead. Jadi saya bakal memetakan beberapa poin untuk dibahas. Yang pertama, why and what is orangutans. The second one is what is fire damage. Tapi untuk lebih narrow down, jadi saya ambil perspektif atau konteks dari the palm plantations. Yang ketiga ada what is forest management. Dan yang terakhir, how do they interact each other. Karena saya di sini tidak akan coba untuk membahas satu persatu, tapi coba untuk let's say linking
one another. Jadi orangutan apa hubungannya sama fire damage? Kenapa bisa terjadi fire damage karena ada permasalahan dengan forest management dan lain-lain. Oke. Yang pertama, why and what is orangutans? How do we perceive them? Kalau saya memberi pertanyaan, let's say, orangutan apa sih menurut kalian? Mungkin beberapa dari teman-teman akan jawab, oh orangutan adalah, let's say, binatang yang dilindungi, terus salah satu ape terbesar di Asia, yang tinggal di Malaysia dan Indonesia, spesifiknya di Kalimantan, terus apa lagi? Udah selesai. Dan status mereka sekarang critically endangered, for example. Makanya harus dilindungi. Mungkin seperti itu, beberapa di antaranya. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat lebih dalam lagi, the role of orangutans in the ecosystem itu lebih dari hanya sekedar hewan yang menempati atau mempunyai habitat di sebuah hutan hujan atau rainforest. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi itu, saya ingin berbagi sedikit informasi tentang orangutan. Jadi kita itu punya 3 jenis orangutan atau 3 spesies. Yang pertama Sumatran orangutan yang seperti ada di gambar pertama. Yang kedua ada Bornean orangutan. Yang ketiga ada Tapanuli orangutan. Kayaknya ini kebalik sih sebenarnya. Harusnya yang harusnya ini Bornean orangutan, yang ini Tapanuli orangutan. Nah, nama-nama dari orangutan tersebut mengindikasi tempat habitat atau tempat tinggal mereka. Kenapa saya lebih memilih orangutan sebagai subjek riset saya ketimbang katakan local people atau Dayak etnik di Kalimantan? Karena kalau misalnya teman-teman tahu lebih dalam fungsi atau role atau apa sih yang dikerjain orangutan di rainforest itu, yang pertama adalah orangutan adalah keystone species. Keystone species adalah spesies di mana kalau misalnya orangutan ini punah, tidak ada spesies yang bisa menggantikan role atau fungsinya si orangutan. Nah, salah satu fungsi terpenting orangutan di hutan hujan Kalimantan contohnya adalah mereka itu punya fungsi untuk seed dispersal atau menyebarkan benih-benih pohon. Misalnya mereka kan makannya buah-buahan ya. Nah, mereka setelah makan buah-buahan, si bijinya itu kan keluar dari feses. Nah, si feses itu lebih cepat menyebar ketimbang kalau misalnya kita bandingkan benih-benih pohon yang memang sengaja ditanam oleh manusia. Meskipun itu bisa digantikan fungsinya oleh manusia, cuma kecepatannya itu tidak lebih cepat daripada orangutan menyebarkan si benih-benih pohon tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa koneksi antara orangutan dengan spesies yang lain. Katakan pohon pakis di hutan hujan Kalimantan, misalnya lebih spesifik. Jadi kalau misalnya si pohon pakis ini tidak dimakan oleh si orangutan, berarti nanti ada food chain yang memang terputus. Nanti kalau misalnya pohon pakis itu terlalu banyak tumbuh karena tidak dikonsumsi oleh si orangutan, nanti akan ada mendatangkan spesies yang baru atau disebut invasive species. Kalau misalnya ada invasive species, berarti tandanya invasive species itu lebih membahayakan gitu loh ketimbang keberadaan orangutan. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya saya tanya lagi setelah saya kasih informasi barusan, apa sih yang didefinisikan sebagai orangutan menurut teman-teman? Selain memang itu binatang yang dilindungi. Mungkin hanya sebatas itu dulu kali ya. Nanti bakal kita balik lagi. Jadi di sini saya ingin meng-highlight atau menggarisbawahi kalau di Indonesia itu kita melihat orangutan sebagai sesuatu yang emang let's say inactive actor atau katakan aktor yang pasif. Jadi seperti tidak punya peran apa-apa selain hanya sebagai spesies yang dilindungi karena mereka memang sudah terancam punah. Selesai. Nah, lemahnya Indonesia di sini adalah melihat orangutan sebagai properti saja gitu loh. Padahal lebih dari itu banyak di negara-negara yang lain melihat hewan, melihat tanaman atau melihat sungai bahkan dan melihat gunung itu sebagai sesuatu yang memang mereka tuh punya legal personhood. Mereka punya status hukum.
Jadi kalau misalnya mereka terancam punah, mereka rusak, mereka dieksploitasi habis-habisan atau misalnya tidak sesuai dengan etik eksploitasinya, mereka bisa membawa kasus ini dibantu oleh manusia tentunya ke pengadilan. Jadi mereka punya status hukum yang sama dengan kedudukan status hukum manusia. Nah, kalau misalnya bisa nyambung sama pembahasan yang sebelumnya, jadi kalau di Indonesia itu katakan sekarang kita membahas definisi dari orangutan terlebih dahulu ya. Jadi siapa yang bisa atau siapa yang punya hak untuk mendefinisikan orangutan? Yang pertama adalah Indonesian government. Kalau di sini karena saya spesifik ngambil oil palm plantation di Kalimantan, jadi saya ambil Indonesian and local Kalimantan province governments untuk menjadi aktor dari pemerintah yang bisa atau yang memberikan definisi orangutan tersebut. Terus yang kedua, tentang kalau misalnya kita ngomongin orangutan, berarti kita juga ngomongin tentang NGO atau misalnya non-governmental organizations atau lebih spesifik lagi ENGO, environmental non-governmental organizations. Let's say kita ambil Bornean Orangutan Survival Foundation atau BOSF, salah satu conservation organization di Indonesia yang memang fokus ke orangutan. Terus yang ketiga adalah locals, lebih spesifik lagi untuk riset saya tentang Dayak ethnic group. Nah, kalau untuk pemerintah Indonesia sendiri, mereka tuh bekerja atau mempunyai objektif, atau mereka tuh, kenapa sih Indonesia tuh melindungi orangutan? Karena memang populasinya semakin menurun. Kenapa populasinya makin menurun? Karena memang populasinya atau si orangutannya sendiri terancam punah, katakan. Terus yang kedua, kalau untuk NGO atau ENGO, mereka itu melindungi orangutan karena apa? Karena memang populasinya terancam punah. Terus juga mereka mencoba untuk spread awareness ke orang-orang kalau misalnya orangutan tuh kalau orangutan tuh memang penting dalam ekosistem atau lingkungan. Dan mereka juga bekerja sama dengan pemerintah. Nah, tapi apakah definisi itu sama atau hubungan itu sama antara locals atau Dayak ethnic group dengan orangutan? Ternyata beda. Mereka perceived definitions of orangutans, mereka punya hubungan dengan orangutan adalah karena mereka punya spiritual connections. Mereka atau locals atau Dayak ethnic group specifically, mereka lebih menganggap bahwa orangutan itu sebagai family member mereka. Jadi ada personal attachment. Mereka menganggap bahwa orangutan itu adalah salah satu medium yang memang bisa mengkoneksikan mereka dengan ancestors, let's say, termasuk hubungan antara locals Dayak dengan rainforest atau hutan hujan di Kalimantan. Nah, untuk selebihnya seperti ontological definitions, gimana caranya pemerintah untuk bekerja untuk melindungi orangutan, seperti yang bisa dilihat, karena memang mereka ngejar target ini, let's say karena memang Indonesia menjadi salah satu member dari CITES, katakan. Jadi mereka mau tidak mau, willy-nilly, mereka akan bekerja untuk melindungi populasi orangutan. Standar praktis mereka adalah lebih ke laws and regulations, sama policies, let's say, kayak IUCN, CITES, sama juga dengan conservation organizations, mereka bakal refer ke standar IUCN, CITES. Tapi kalau misalnya ke locals atau Dayak ethnic group, mereka bakal mempunyai standar relationship antara diri mereka dengan orangutan sesuai dengan local knowledge atau rituals. Nanti kita bakal bahas ini lebih di akhir sesi. Nah, sekarang kita mau tahu dulu kenapa harus fire damage. Sebetulnya apa sih fire damage? Karena fire damage itu nggak harus melulu tentang pembakaran hutan. Kalau misalnya teman-teman lihat household combustion atau pembakaran sampah rumah tangga, itu juga fire damage, tapi memang dalam skala yang kecil. Nah, kalau di sini, di case atau konteks oil palm plantations, let's say di Kalimantan specifically. Jadi mereka itu punya dua sumber fire damage. Yang pertama, Sweden agriculture is not really damaging actually. Itu mereka berkontribusi 15-20%. For your information, Sweden agriculture atau slash and burn itu merupakan salah satu teknik small farmers atau locals yang memang mereka punya lahan pertanian, terus mereka bakar
lahan mereka untuk bikin let's say apa ya, pupuk alami gitu loh. Jadi mereka meratakan tanah atau meratakan sisa-sisa tanaman atau pohon yang memang mereka tanam sebelumnya setelah panen terus dibakar. Nah, pembakaran itu akan menjadi natural nutrients buat lahan yang baru. Itu Sweden agriculture. Tapi itu hanya dipresentasikan sebesar 15-20% untuk fire damage di Kalimantan. Untuk selanjutnya, sisanya 80% itu agroindustri, yang berarti oil palm plantations. Kenapa mereka lebih memilih fire atau api dibandingkan teknik-teknik yang lain? Padahal banyak banget teknik, misalnya dosing, kalau di sini bisa dilihat chemicals, dan teknik-teknik yang lain untuk membersihkan atau meratakan lahan. Kita harus lihat dulu dari perspektif cost benefit analysis. Misalnya, kenapa mereka di sini agroindustri ya? Kenapa mereka pakai fire damage? Yang pertama karena kalau misalnya per 1 hektar, ternyata biaya yang dikeluarkan untuk using fire for land clearing itu cuma sekitar, let's say katakan $5-10 per hektar. Apalagi kalau misalnya musim kemarau ya. Tapi kalau misalnya pakai chemicals, itu bisa 10 kali lipat, $500-1.000 untuk per hektarnya. Jadi mereka di sini agroindustri, mereka lebih memilih untuk menggunakan fire atau api. Terus selanjutnya, economic versus environment. Kenapa agroindustri masih menggunakan api untuk land clearing, untuk oil palm plantations? Yang pertama, kita bisa lihat bahwa the nature of capitalist dan juga capitalism system, itu mereka lebih mengutamakan economic over environment. Jadi, I don't care about environment. Aku nggak peduli sama fire damage-nya, nggak peduli sama orang utan, nggak peduli sama locals, nggak peduli sama kesehatan publik, nggak peduli sama sarana yang ditutup karena fire damage itu, karena haze ya. Jadi mereka kalau misalnya itu cepat, murah, nguntungin buat mereka si kapitalis itu, jadi mereka nggak peduli. Jadi cost benefit analysis-nya buat mereka economic is number one instead of environment. Terus yang ketiga, kalau misalnya menurut analisis ini ada intrinsic sama extrinsic values. Let me clarify one by one. Intrinsic values itu adalah nilai yang memang udah ada di diri kita gitu loh. Katakan kita kembali lagi ke orang hutan. Kenapa kita harus melindungi orang hutan? Karena memang orang hutan itu punya hak untuk hidup, karena mereka memang makhluk hidup. Tapi kalau extrinsic value-nya adalah sesuatu yang bisa dibeli sama uang. Katakan gini deh, perbandingannya adalah orang hutan sama palm trees atau pohon palm, untuk oil palm plantations ya. Dua-duanya sama makhluk hidup. Dua-duanya sama makhluk hidup tapi tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Tapi kira-kira lebih penting mana nih di mata si agroindustri ini? Apakah orang hutan atau kalau secara extrinsic values yang paling berharga di mata si agroindustri atau agro company ini adalah palm trees, of course, karena mereka menghasilkan uang. Nah, menghasilkan uang di sini adalah extrinsic values. Tapi untuk si agroindustri melihat orang hutan itu hanya pest, hanya parasite, karena mereka hanya memakan palm trees-nya aja. Mereka nggak ngasih keuntungan apa-apa di agroindustri. Jadi untuk cost benefit analysis-nya, perbandingan antara orang hutan sama si palm trees ini, kalau si orang hutan itu let's say cuma $0, nothing dibandingkan palm trees-nya. Terus yang keempat untuk cost benefit analysis-nya adalah natural environmental service versus lucrative business. Sebetulnya untuk poin keempat sama poin yang kedua itu hampir sama. Cuma yang paling banyak orang-orang tidak sadar, terutama si kapitalis ini adalah bahwa orang hutan itu memberikan environmental service secara gratis. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa orang hutan dengan gratis menyebarkan benih-benih pohon di rainforest, jadi si hutan itu bakal tetap hidup gitu loh. Tetap punya banyak jenis atau tipe pohon. Karena memang kan kalau definisi hutan kan heterogen ya, bukan homogen. Berarti kalau misalnya kita melihat plantations, even though it's green, itu bukan hutan. Nah, kalau misalnya dibandingkan natural environmental service versus lucrative business, kita balik lagi ke capitalist atau capitalism system, bahwa
kapitalis memang menomor-satukan bisnis yang menguntungkan ketimbang harus menjaga kualitas lingkungan, apalagi spesifiknya orangutan, seperti itu. Untuk selanjutnya, what is forest management? Sebetulnya ada yang harus kita perhatikan juga selain membahas tentang short sama long term forest management, yaitu co-management. Apa itu co-management? Tapi sebelumnya, tadi sudah sempat disinggung sama Prof. Eko sebelumnya tentang property. Ada common property, ada private property, dan lain-lain. Nah, tapi kita di sini, kita harus lihat apakah property ini cukup untuk mewakili manajemen sistem untuk si forest. Ternyata tidak. Ternyata bukan hanya property aja, tapi yang kedua ada rights. Yang ketiga ada power. Jadi property itu cuma sekedar istilahnya gimmick doang. Ini properti, ini hutan, ini properti, katakan 50% punya locals, 50% punya negara. Let's say seperti itu ya contohnya. Tapi ternyata ada 3 perspektif yang kita bisa lihat di sini, selain property, rights, sama power. Let's say dari perspektif spatio-temporal. Spatio-temporal maksudnya adalah tentang, spatio itu kan space, tempat. Temporal itu waktu. Kita melihat waktu dan tempatnya seperti apa. Sedangkan di Indonesia, di Kalimantan lebih spesifik, di sini saya tulis, regulations and landscapes are changing. The communal, yang umum, can be private, bisa jadi property privat, and the private stays private. Ini menggambarkan bahwa ada land concession, ada perubahan hak terhadap tanah dari yang tadinya punya komunitas, katakan locals di Kalimantan, menjadi private, dari yang private tetap private, jadi nggak berubah. Nah, untuk yang keduanya adalah actors. Sebetulnya actors itu apakah cukup hanya sekedar melihat, oh itu dari pihak pemerintah, itu dari pihak kapitalis, itu sebagai korban atau victimnya? Ternyata enggak. Kita harus lihat juga analisanya dari pertama affecting sama affected actors, dan juga active sama passive actors. Di sini saya menggambarkan ada 4 poin. Yang pertama locals, terus yang kedua government, either local or central government, terus investors atau private sectors, yang kedua, yang keempat, kayak nggak bisa ngitung jadinya. Yang keempat non-humans atau more than human. Teman-teman mungkin ada yang sudah familiar, ada yang sudah tahu, ada yang mungkin baru mendengar terminologi itu. Cuma untuk mendefinisikan non-humans atau more than human adalah living and non-living beings yang memang terlibat dalam si forest management ini. Katakan kalau di sini spesifiknya adalah orangutan, atau landscape, si rainforest, atau sungai, atau binatang-binatang yang lainnya, termasuk budaya dan juga social condition untuk si locals katakan. Nah, apakah cukup sampai di situ analisanya? Ternyata tidak. Sekarang kita lihat current situations-nya. Let's say pada tahun 2020, kita lihat ke, ini warna apa ya, aquamarine. Kita lihat di box ini dulu. The oil palm plantations have triumphantly made Indonesia a leading country for top exporter for oil palm with the highest dollar value worth $17.4 billion in 2020 alone. Jadi untuk tahun 2020 saja, Indonesia sudah menjadi negara yang paling memimpin nih dalam mengekspor oil palm produk atau mentahnya oil palm gitu ke negara-negara tertentu, terutama yang memang mereka punya high demand untuk itu. Nah, jadi dengan terbuktinya si oil palm plantations ini, forest management yang memang, let's say, kalau saya boleh katakan tidak terlalu efektif di Indonesia, karena mereka lebih fokus ke manajemennya lebih tertumpuk atau terpusat pada pemerintah aja. Memang mereka mengatakan ada co-management system. Kalau co-management system berarti nggak hanya satu aktor dong. Ada beberapa aktor yang harus dilibatkan. Katakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, terus katakan locals, katakan
kalau lebih spesifik misalnya kita ambil contoh Dayak juga sudah punya peraturan tersendiri untuk memanage tanah, memanage lahan, memanage hutan. Gimana caranya mereka membagi-bagikan sumber daya alam biar lebih balance katakan. Nah, tapi ternyata untuk current situations itu lebih berbeda lagi faktanya. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat land concession, perubahan hak atas tanah, misalnya balik lagi ke yang pertama, communal can be private and the private stays private. Terus ada juga human right issues yang tadi udah disinggung sama Prof. Eko sebelumnya. Terus ada juga orangutan extinctions. Sebetulnya seberapa penting sih harus membahas tentang extinctions-nya orangutan? Karena sebetulnya percaya nggak sih kalau misalnya nggak ada orangutan, nggak ada hutan? Nggak ada orangutan, nggak ada hutan, nggak ada sumber daya alam, dan nggak ada manusia. Memang terlihatnya itu seperti proses yang sangat panjang. Kan cuma orangutan aja, kan ada hewan-hewan yang lain. Kan bisa kita juga berkontribusi untuk, let's say, menanam pohon, bla 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 bla. Tidak segampang itu, karena sebetulnya ada yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah short term effect, ada juga long term effect. Bisa yang berpuluh-puluh tahun baru berasa efeknya. Ada slow violence, ada sudden violence. Sama halnya dengan manajemen sistem untuk rainforest di Indonesia atau Kalimantan specifically. Ada short management, ada long term management. Jadi saya ingin menekankan bukan hanya short sama long term management, tapi juga co-managementnya. Karena kalau misalnya kita memanage hanya dalam perspektif periodisasi waktu aja, itu mungkin sudah cukup, tapi bisa dimaksimalkan dengan co-management. Kenapa co-management? Kita lihat di sini. Di sini saya menulis ada knowledge integrations. Kalau misalnya kita mengaplikasikan co-management system di forest management di Indonesia, berarti kita juga ikut mengambil perspektif dan juga mengambil point of view dari si locals, katakan kalau di Kalimantan Dayak. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu, sejauh yang saya temukan, kalau forest management system itu lebih tertumpu pada scientific knowledge. Padahal orang-orang sekitar, orang-orang lokal, orang-orang adat, katakan, mereka juga punya knowledge system mereka sendiri. Makanya selain short and long term management system, selain co-management system, kita juga punya knowledge integrations. Jadi nggak hanya terbatas pada scientific, tapi juga indigenous dan situated knowledge. Situated knowledge di sini bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang memang tergantung situasi kondisi gitu loh. Jadi sebetulnya kalau misalnya untuk indigenous people itu nggak melulu tentang ini kata nenek moyang saya, ini kata ibu saya, ini kata ayah saya. Enggak, mereka juga bisa berevolusi asalkan tidak merusak, let's say, cultural values-nya mereka. Terus yang kedua atau selanjutnya dari poin ini adalah tentang orangutan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa mereka adalah keystone species. Jadi mereka kalau misalnya punah nggak bisa diganti sama spesies lain. Terus umbrella species, dengan adanya atau hidupnya keberadaannya orangutan itu bisa menjadi salah satu sinyal bahwa ada spesies-spesies lain yang memang tergantung pada orangutan. Misalnya insect. Mereka kan rumahnya tuh di ada yang rumah di pakis, ada di pohon pakis, ada yang memang membuat sarang atau membuat rumah di atas pohon, atau misalnya istilahnya kayak top proof-nya si rainforest itu loh. Sama flagship species. Maksudnya flagship species ini karena mereka karismatik, jadi mereka salah satu, let's say, identitas quote and quote negara Indonesia, bahwa Indonesia punya orangutan nih, salah satu ape terbesar di Asia yang hanya tinggal di Kalimantan Indonesia sama Sabah, Kalimantan Malaysia. Nah, sebetulnya kalau misalnya teman-teman perhatikan yang sudah saya sebutkan tadi adalah analisa dari actor network theory. Kenapa? Karena saya nggak hanya menekankan pada aktornya siapa aja nih yang terlibat dalam fire damage ini, apakah hanya sekedar kapitalis, apakah hanya sekedar peran dari pemerintah, apakah lokal saja, apakah orangutan saja,
ternyata nggak cukup hanya berhenti di aktor. Ternyata network-nya mereka juga harus digali sepenting apa. Yang pertama adalah kenapa sih fire damage ini selalu menjadi salah satu annual annual event di Indonesia. Karena kalau misalnya teman-teman bisa di sini ada patronage politics. Indonesia itu pada tahun 2012 ada riset yang dilakukan oleh salah satu profesor di Universitas Kebangsaan Malaysia atau University of Malaya, Malaysia. Jadi beliau itu bilang kalau sifat dari politik Indonesia itu adalah patronage politics. Dimana kalau misalnya saya kenal kamu, ya udah kamu saya hire sebagai staff saya, orang dalam lah istilahnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah selain actor, network, market system, and global demand. Kenapa sih fire damage ini nggak ada habis-habisnya gitu loh. Jadi selain kita memperhatikan si forest management ini, baik itu short atau maupun long term, kita juga harus lihat market system di Indonesia seperti apa. Dan juga global demand. Ternyata setiap tahunnya global demand untuk oil palm itu meningkat terus-menerus. Presentasenya cukup signifikan, saya nggak ada data di sini ya, cuma itu cukup valid. Mungkin teman-teman bisa cek lagi juga di internet dan beberapa sumber terpercaya. Kalau memang global demand untuk oil palm itu memang sangat tinggi. Makanya Indonesia sebagai leading country exporter untuk si palm trees ini tuh, oil palm ini tuh mereka makin, let's say punya motivasi untuk ekspansi palm plantations. Jadi si forest managementnya itu memang jadi fully controlled by central government, nggak ada entanglement sama local actors, apalagi indigenous people, dan mereka juga lebih gencar untuk let's say menarik perhatian foreign investors. Nah, selanjutnya selain dari is not limited to the management system of forest, tapi juga tentang bagaimana efeknya. Tadi kan saya udah bahas haze ya, ada haze. Tapi ternyata bukan hanya haze aja, cukup haze, udah selesai gitu. Tapi ada juga transboundary haze pollution. Jadi kalau misalnya kita gali lebih dalam lagi, kalau fire damage, forest management system, dan juga orangutan extinctions atau orangutan let's say in general, itu bukan hanya sekedar local issues, tapi juga national dan juga global issues. Jadi kayak kita tuh interlink each other, interact gitu loh. Nah, transboundary haze pollution ini kan bisa memantik konflik ya. Jadi, let's say kalau misalnya kita bisa katakan transboundary haze pollution adalah salah satu dari jenis NTS atau National Non-Traditional Security. Karena kalau misalnya kita bahas traditional security kan tentang militer gitu. Tapi kalau misalnya NTS ini lebih ke yang tidak terlihat, tidak melakukan militer, tapi juga mengancam integritas negara. Karena kan climate change yang tadi Prof. Eko bilang. Terus transboundary haze pollutions, terus juga market system, itu juga termasuk salah satu, and globalization, itu termasuk salah satu dari beberapa poin non-traditional security. Yang memang bisa kita lihat bahwa kalau misalnya kita lihat nggak terbatas dari aktor, terus network, jadi orangutan adalah salah satu victim yang memang kita katakan pasif aktor, tapi kita mengesampingkan poin-poin penting bahwa orangutan itu nggak hanya sekedar binatang aja loh, nggak cuma hanya sekedar hewan yang terancam punah harus dilindungi, enggak, lebih dari itu, karena mereka juga berkontribusi banyak tentang pelestarian hutan. Jadi kalau nggak ada orangutan, nggak ada hutan, nggak ada sumber daya alam, nggak ada manusia. Itu untuk long term violence-nya. Karena kalau short violence-nya atau sudden violence-nya itu kita bisa lihat bahwa fire damage bisa transboundary haze pollution bisa kelihatan langsung gitu loh. Sudden, langsung kelihatan. Tapi kalau misalnya orangutan extinctions itu karena si fire damage itu bisa kita katakan sebagai long violence. Karena kita nggak bisa lihat secara langsung, kita bisa lihatnya pelan-pelan. Kalau misalnya populasinya terus berkurang, terus extinctions, kita bakal lihat ada perubahan signifikan dari si forest fire ini, rainforest ini,
Karena kenapa? Karena memang si ekspansi oil palm plantations, terus fire damage ini bakal, let's say, multiplying efeknya lebih banyak gitu loh. Nggak cuma sekedar local konflik, tapi juga yang sudah disebutkan sebelumnya, nasional juga international konflik. Terus yang perlu di-highlight lagi adalah tentang forest management. Jadi nggak hanya sekedar short sama long term-nya aja, tapi juga kita harus lihat bagaimana cara kita memanage si manajemen itu sendiri. Apakah kita harus menitik beratkan manajemen terhadap pemerintah aja, atau kita juga harus melibatkan banyak aktor. Makanya kita tekankan harus ada co-management system. Nah, co-management system ini berarti mau nggak mau harus link sama knowledge integrations. Karena kalau misalnya kita menitik beratkan tanggung jawab manajemen rainforest ini kepada pemerintah pusat, katakan, atau pemerintah lokal, berarti mereka hanya, saya berani katakan mereka hanya bisa menitik beratkan pada scientific knowledge aja gitu loh. Meskipun mereka bilang, oh ya kami bekerja sama orang lokal nih, indigenous, tapi pada nyatanya enggak. Karena memang pada kenyataannya banyak sekali human right issues, let's say. Makanya kita memerlukan point knowledge integrations karena memang si indigenous people ini bukan hanya sekedar victim, tapi juga mereka sebagai environmental barrier. Mungkin dari situ bakal ada, baru mungkin ya, karena kan kita juga belum tahu apakah ini bisa diaplikasikan, ini applicable atau enggak. Makanya kita bisa lihat akankah ada perubahan dari oil palm plantation sama fire damage itu, gitu. Selanjutnya mungkin diskusi, karena judulnya juga Eat, Talk, and Discuss, jadi saya nggak mau ngomong sendirian, jadi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Hana sudah menjelaskan dengan sangat. Mungkin kita akan diskusikan aja ya Mbak Hana. Kalau Dila meng-highlight dari diskusi kita pada siang hari ini, sebenarnya semua damage atau dampak dari kerusakan lingkungan itu sendiri ini disebabkan dari paradigma pembangunan nasional atau paradigma pembangunan ekonomi, lebih mengedepankan ekonomi, keuangan, kapital, perusahaan, dan juga kepekaan terhadap masyarakat itu sendiri terhadap lingkungan itu juga masih rendah. Misalnya isu sekarang ini ya di Wadas seperti itu. Ketika manusia terusik, mereka pasti akan melawan karena akan berdampak. Mereka merasakan dampaknya. Tapi ketika orang hutan yang diusik, apakah kemudian ada rangsangan atau kepekaan terhadap manusia untuk bisa membela habitat-habitatnya? Padahal itu juga akan berdampak berkelanjutan terhadap lingkungan kita itu sendiri dan bahkan dampak global secara global. Oke teman-teman, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan ataukah diskusi atau saran, masukan, dan lain sebagainya. Saya buka untuk termin pertama 3 pertanyaan. Silahkan. Izin untuk bertanya. Ya, silahkan Mbak Tiara. Iya, terima kasih. Jadi maaf sebelumnya baru sampai mengikuti dari pertengahan dari pemaparan Mbak tadi. Sebelumnya saya kebetulan dari Kalimantan Mbak, jadi cukup secara garis besar tahu lah ya Kalimantan tuh kayak gimana. Nah jadi kalau misalnya dibahas mengenai pemerintahannya, hal mengenai perkebunan sawit, terus habis itu gangguan terhadap orang hutan itu tuh sudah sangat biasa gitu loh. Jadi dan udah sering juga dapat perlawanan dari masyarakatnya, tapi itu tuh saking biasanya jadi nggak kedengaran. Jadi kalau misalnya ada perlawanan ataupun ada konflik lagi, itu tuh jadi sesuatu hal yang lumrah dan pemerintah tuh tinggal yang dari pandangan saya itu tuh tinggal kayak ya udah didiamin aja nanti hilang sendiri kayak gitu loh Mbak. Nah sampai pada akhirnya ujung-ujungnya tuh si orang hutannya berdampak kepada masyarakatnya juga sampai mengganggu masuk ke lingkungan pedesaan kayak gitu. Nah ujung-ujungnya banyak orang hutan yang
berkasus-kasus lain lah pada intinya, sampai pengeksploitasian orang hutan sebagai untuk manusia dalam tanda kutip ya. Nah, menurut Mbak Hana sendiri selaku pemateri, sebenarnya nih apa sih yang perlu diperbaiki nih? Karena kalau misalnya bahasan kayak gini, bahasan mengenai orang hutan, terus habis itu apa tuh namanya, yang tergusur tempatnya akibat dari perkebunan sawit itu tuh kayak bakal tertutup gitu loh, mengingat sawit nih merupakan pemasok tertinggi juga buat ini pendapatan daerah kayak gitu loh. Itu sih Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, langsung aja ya Mbak Hana, kita biar interaktif diskusinya. Boleh. Thank you Mbak Tiara. Betul sekali, kemarin saya sempat ada wawancara sama salah satu teman yang memang bekerja sebagai officer di salah satu organisasi lingkungan di Kalimantan. Jadi memang betul teman-teman ada human orangutan konflik gitu loh. Ada orangutan yang masuk ke pedesaan dan merusak perkebunan warga karena memang mereka habitatnya rusak dan juga nggak punya sumber makanan lagi gitu loh. Terus gimana caranya kalau misalnya kita ngebahas orangutan cuma itu aja, fokusnya ke perlindungan populasi aja. Yang tadi kalau misalnya saya boleh balik lagi ke slide saya sebelumnya tentang gimana caranya kita mendefinisikan orangutan tersendiri gitu loh. Karena pemerintah sendiri tidak mendefinisikan orangutan sebagai memang mereka tuh pasif dan punya hak untuk hidup. Jadi orangutan itu sebagai properti aja gitu loh, dilindungi karena memang mereka salah satu hal penting buat Indonesia, cuma tinggal di Indonesia aja atau di Kalimantan aja, cuma di 2 negara dan di Malaysia, jadi spesial. Terus ya karena memang sepenting itu, karena sebagai identitas Indonesia, nggak lebih dari itu, ya udah. Alasannya adalah dilindungi karena memang Indonesia sebagai salah satu member dari CITES, jadi konvensi tentang perlindungan hewan dan juga tumbuhan. Jadi kalau misalnya mereka si CITES ini, katakan si International Convention ini punya target nih Indonesia, karena Indonesia ini atau populasinya Kalimantan. Jadi mau nggak mau kalian harus melindungi nih. Tapi objektif atau misalnya target dari perlindungan orangutan ini apakah sebagai si species flagship-nya aja, flagship itu sebagai identitasnya aja, karena memang mereka terlihat besar, mereka terlihat unik, atau karena mereka memang punya intrinsic value, atau misalnya value yang mereka tuh memang mempunyai hak untuk hidup, makanya harus dilindungi gitu loh. Nah, bedanya Indonesia dengan beberapa negara yang lain, katakan New Zealand atau Selandia Baru. Kalau misalnya New Zealand sendiri, mereka punya undang-undang yang memang melindungi khusus untuk hewan dan juga tanaman termasuk sungai. Jadi kalau misalnya saya mencemari sungai di New Zealand, yang saya hadapi adalah bukan orang-orang sekitar sungai itu saja, tapi saya melawan sungai itu. Karena sungai itu dikasih legal personhood atau status hukum yang sama dengan manusia. Jadi nanti di pengadilan, saya bisa dituntut karena memang saya mencemari sungai, karena sungai itu yang sakit gitu loh, bukan orang-orang sekitar sungai yang sakit. Itu yang membedakan antara bagaimana cara pemerintah Indonesia mendefinisikan hewan, lebih spesifiknya orangutan, dengan negara-negara yang lain, lebih spesifiknya New Zealand kalau di sini. Nah, kalau misalnya kita melihat pemerintah Indonesia, lihat aja deh di peraturan perundang-undangannya. Saya juga kebetulan waktu S1 ambil ilmu hukum. Saya juga ambil tentang perlindungan hewan juga sebagai satu concern-nya. Jadi kalau misalnya emang kita melihat perlindungan hewan di Indonesia, itu alasannya karena memang hewan ini langka, hewan ini sering diburu, hewan ini harus dilindungi karena memang populasinya menurun. Udah tok itu doang gitu loh. Nggak ada embel-embel yang lain. Nggak bilang kalau orangutan tuh punya posisi yang sangat penting loh di ekosistem kayak gitu. Apa tuh posisinya apa, role-nya apa, gitu. Kita tuh nggak ada edukasi seperti itu. Jadi selain kita harus merubah definisi kita untuk melihat atau gimana cara pandang kita untuk mendefinisikan orangutan, pemerintah Indonesia juga harusnya ya, ini sebagai policy recommendations aja. Kalau misalnya memang harus
selain harus merubah gimana cara kita memberi persepsi terhadap orangutan, mereka juga harusnya punya fokus di mana Indonesia itu memang melihat orangutan sebagai hewan yang memang punya peran aktif di lingkungan gitu loh. Nggak sebatas mereka tuh harus dilindungi, enggak, karena mereka juga melindungi hutan. Mereka juga punya sama-sama peran yang penting sebagai manusia gitu loh. Terlepas dari memang yang tadi Mbak Tiara bilang kalau perkebunan kelapa sawit sebagai satu sektor pertanian dan juga perekonomian terbesar baik di lokal maupun di Indonesia, bahkan salah satu GDP source yang paling tinggi adalah dari si kelapa sawit itu, menyumbang 5% per tahun 2020. Nah, tapi kalau misalnya kita balik lagi, gimana cara pemerintah Indonesia untuk mendefinisikan atau mengartikan orangutan, ya sebagai properti aja. Makanya mau sampai kapanpun, kalau misalnya ngomongin orangutan, ya udah cuma manusia dan properti, manusia dan hewan. Tapi nggak ada perspektif lain yang bisa di insert, dimasukkan, disisipkan kalau misalnya si hewan ini tuh memang punya role yang penting di ekosistem, sama pentingnya sepenting manusia yang memang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, katakan seperti itu. Saya tidak menyalahkan 100% bahwa oil palm plantation itu jelek, enggak. Karena mau gimana pun kita harus akui bahwa this agro industry contributes a lot to national GDP, for example. Tapi di sisi lain, kita juga harus lihat yang tadi cost benefit analysis-nya. Kalau misalnya sekedar ekonomi aja yang dipantik, tapi kalau environment-nya juga nggak kepantik, ya buat apa gitu loh. Makanya yang menurut saya lebih fokusnya di sini adalah gimana cara kita mendefinisikan orangutan tersendiri sih. Kalau misalnya kita punya pemikiran yang sama dengan orang Dayak, atau misalnya indigenous people yang lain melihat bahwa mereka yang punya kepercayaan animisme ya, kepercayaan terhadap hewan dan spiritual dan sebagainya, mereka melihat bahwa orangutan itu sebagai mediumnya mereka, sebagai alatnya mereka untuk berkomunikasi dengan ancestors, kayak gitu. Jadi mereka menganggap bahwa hewan atau spesifiknya orangutan adalah keluarga mereka. Jadi mereka juga merasakan bahwa kalau misalnya si hewan ini atau orangutan ini terancam punah, mereka juga berusaha untuk gimana caranya melindungi mereka, karena orang Dayak menganggap bahwa si hewan ini adalah family member-nya mereka, instead of, oh, this is just an animal, that's all. Nggak seperti itu gitu. Cuma sayangnya Indonesia masih jauh dari itu. Jadi belum ada, saya nggak menyebutkan belum ada kesadaran ya, atau mungkin karena mungkin banyak kendala di belakangnya seperti apa. Jadi mereka masih menomorsatukan oil palm plantations, as we discussed earlier, dibandingkan gimana caranya kita menganggap bahwa orangutan itu sebagai salah satu environmental barrier instead of cuma sekedar hewan yang harus dilindungi, selesai kayak gitu. Jadi fokusnya lebih ke gimana caranya kita merubah persepsi kita, mendefinisikan orangutan tidak hanya sebagai properti, tidak hanya sebagai hewan, titik, gitu aja, tapi juga sebagai aktor yang memang juga berkontribusi terhadap keberlangsungan kesehatan lingkungan. Seperti itu. Baik lagi ke Derila mungkin. Ya, Mbak Ana, thank you. Mungkin dari Tiara ada tanggapan? Sejauh ini jawaban Mbak Ana sangat relevan dengan apa yang saya pikirkan ya, karena emang kalau misalnya kayaknya emang masyarakat juga kurang aware sih Mbak masalah tentang orang hutan. Mereka tuh udah nganggapnya tuh musuh gitu loh Mbak, karena satu kasus ya mereka tuh bakal nganggap itu musuh. Sampai sekarang pun di Kalimantan seperti itu, walaupun nggak semua ya, tapi kasus-kasus itu ujung-ujungnya ya orang hutan dilukai, padahal kalau dipikir-pikir ya kan kita sebagai manusia yang punya dianugerahi tata cara berpikir kan, jadi seharusnya kita yang lebih bisa berpikir gimana caranya mereka bertindak seperti itu, bukan karena tidak mungkin karena mereka yang pure liar kayak gitu loh, karena kita yang juga ngambil tempat mereka. Terima kasih Mbak Ana atas jawabannya. Sama-sama. Nambahin sedikit kali ya. Tadi kan makanya nggak bakal ada asap kalau nggak ada api ya. Jadi kan kita juga harus lihat dari perspektifnya domino effect. Kalau misalnya emang, katakan kalau misalnya manusia ngelindungin hutan atau
atau tempat atau habitat dari orang hutan nggak bakal ganggu balik manusia kan. Sebetulnya itu bukan, betul kata Tiara tadi, bukan orang hutan yang let's say jahat karena merusak perkebunan masyarakat katakan atau memakan si buah palm, tapi karena mereka memang habitatnya udah hilang, terus nggak ada sumber makanan lagi, ya nggak ada pilihan gitu loh. Sedangkan manusia yang melihat orang hutan di situ sebagai pest atau parasite, let's say, makanya ada konflik antara manusia dan juga orang hutan. Thank you Tiara for sharing. Delila. Okay, next question, silakan, Sarah. Ya, mungkin dari saya ya. Silakan Mas Agus. Ya, thank you to Mbak Hana ya, sangat menarik dan membuka pendekatan baru gitu tentang research orang hutan itu. Ternyata fenomena yang terjadi multi approach gitu ya, tidak hanya dari sisi regulasi, kemudian bisa juga pendekatan berbasis multi actors, kemudian ada pendekatan baru yang bisa jadi yang co-management, yang saat ini kan banyak menggunakan terms kolaboratif, kemudian collaborative management. Nah, kemudian dari sisi pendekatan orang hutan, kenapa tidak gitu menggunakan co-management? Ini sebagai perbandingan aja ya, maksudnya kan ketika berbicara dengan forest damage, itu kan penyebab ataupun dampaknya itu kan berbagai ya. Kalau di Sumatera mungkin menjadi haze, kemudian haze yang memang trust boundary gitu. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga ke Singapura, ke Kalimantan, dan dari kejadian ini terbentuklah satu komunitas gitu ya. Karena mereka aware dengan kondisi hutan yang memang terus terbakar, kemudian berdamage pada tidak hanya pada orang, tetapi juga kepada biodiversity-nya. Nah, memang ada komunitas yang aware gitu, sehingga mereka mencoba menanam kembali spesies-spesies alami, spesies-spesies yang memang asli dari hutan itu gitu. Nah, kemudian secara politis memang geografis hutan lindung itu kan terkadang dia dikelilingi oleh hutan produksi, kemudian hutan-hutan yang berpotensi ada benefit gitu, sehingga secara politis juga terkadang hutan lindungnya akan terhimpit gitu ya, sehingga ya udah ya ini dijadikan hutan produksi saja karena memang lokasinya sangat kecil, dikelilingi oleh hutan produksi, sehingga banyak kejadian hutan lindung itu menjadi hutan produksi. Itu kalau yang praktis di Sumatera, kenapa memang areanya itu sekarang banyak berkurang dari hutan lindung ke hutan produksi. Nah, ini nggak tahu apakah di Kalimantan juga sama, area dari orang hutan itu sendiri apakah dikelilingi dengan hutan-hutan produksi, kemudian atau memang secara geografis sudah ditentukan gitu area orang hutan itu sudah diregulasi secara khusus tentang geografisnya, apa memang ini masih dalam tahap tahap kebijakan. Dan saya kira dalam Renstra pemerintah sangat jarang yang mendefinisikan orang hutan itu sendiri, termasuk dari sasaran kemudian program yang direncanakan di Renstra. Saya berani bilang itu sangat jarang didefinisikan tentang apa itu orang hutan itu sendiri. Mungkin itu Mbak Hana. Terima kasih Mas Agus. Silahkan Mbak Hana, gimana? Saya berasa tua dipanggil Mbak sama Mas Agus ya. Mas Agus itu senior saya padahal. Thank you Mas Agus. Buat komparasi antara Sumatera sama Kalimantan. Nah sebetulnya tadi saya sempat keinget jadinya ketika Mas Agus bilang ada penanaman lagi beberapa spesies atau tanaman gitu ya. Itu kalau di di environmental humanities disebut rewilding. Jadi sengaja ditanamin tanaman-tanaman, dikasih hewan-hewan atau let's say living beings yang memang sebelumnya ada di rainforest itu, lebih spesifik,
terus dikasih lagi di situ gitu loh. Gimana sih caranya? Sempat hilang karena plantation, let's say, karena hilang, makanya si orang-orang yang peduli ini atau komunitas yang peduli ini sengaja menanam pohon-pohon, istilahnya menghidupkan kembali hutan gitu lah. Itu namanya rewilding. Nah, terus kalau misalnya apakah kondisi di Kalimantan sama dengan di Sumatera? Ya 11-12 lah. Yang pertama karena kita juga harus lihat landscape yang dibangun di Kalimantan itu seperti apa. Ternyata setelah ada program moratorium oil palm plantations yang katanya 5 tahun itu, yang mulainya 2018 sampai 5 tahun ke depan, ternyata itu cuma sekedar political discourse aja, hanya memperlihatkan bahwa oh Indonesia punya niat nih, punya nawa itu kalau misalnya Indonesia tuh bakal berkontribusi dalam penurunan GHG atau greenhouse gas emissions dari si pembakaran itu. Makanya diadakan moratorium. Ternyata nggak sepenuhnya moratorium, ternyata mereka Indonesian government, central government juga sedang gencar-gencarnya untuk menarik foreign investors, terutama dari Malaysia sama Singapura, companies yang ingin menginvestasikan aset mereka di oil palm plantations. Nah, apakah antara hutan produksi sama hutan lindung punya proporsi yang sama atau tidak, atau misalnya ada spesifikasinya atau tidak? Tidak, karena sejauh yang saya tahu ternyata land concession di Kalimantan itu terus bergulir gitu loh. Kalau misalnya emang memungkinkan untuk ekspansi wilayah plantations menjadi oil palm plantations, why not? Indonesian government will give a permit for sure for foreign investment. Apalagi mereka yang mau investasi besar. Dan yang perlu kita lihat kalau misalnya tadi kita balik lagi ke analisa kita pakai actor network theory, ternyata nggak hanya sebatas Malaysia sama Singapura investor aja nih yang berperan aktif menginvestasikan aset mereka, tapi juga political actors di Indonesia, misalnya dari Bakri, dari mana lagi tuh, dari Sinarmas dan lain-lain juga ternyata mereka juga berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian tapi menurunkan kapasitas lingkungan, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada persentase apa enggak, sejauh yang saya tahu tidak ada, seperti yang sudah saya diskusikan kemarin sama salah satu staf dari, saya nggak bisa nyebutin, organisasi lingkungan. Jadi dia bilang bahwa kalau misalnya memang ada let's say ada kesempatan untuk mengekspansi, ya udah dikasih aja ya. Yang penting ada duitnya, yang penting bisa ngasih keuntungan ke pemerintah dengan embel-embel GDP, increasing GDP number, bla 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 kayak gitu. Tapi ternyata juga nggak tahu kemana uangnya. Karena ternyata nggak merata kan, kita juga harus terbuka matanya. Meskipun secara general bilang bahwa GDP loh yang naik gitu loh, tapi apakah memang ini memang pemerataan ekonomi apakah serata itu, sebalance itu? Apakah even atau uneven? Ternyata enggak juga kan? Apakah lokal sekitar itu juga merasakan hal yang sama orang-orang yang bekerja sebagai, let's say, petinggi di perkebunan? Kan enggak juga. Bahkan yang saya temui bahwa di wawancara beberapa orang kemarin, katakan untuk pekerja kan ada dua ya di kategorisasinya, ada yang skilled sama unskilled labor. Nah, kalau buat orang-orang lokal, misalnya di Kalimantan, itu mereka kategorinya unskilled kebanyakan. Let's say 80%. Kasarnya ya, roughly. Nah, 80% ini yang unskilled ini dibagi dua lagi. Ada yang men workers, ada women workers atau laborers. Nah, untuk yang laki-laki, pekerja laki-laki yang unskilled labor ini, mereka bisa dapat 2-4 $4. 4 kayaknya jarang banget. Let's say taruh $2 per hari ya, per hari. Kerja seharian. Dari jam, let's say bisa berangkat dari rumah jam 3 pagi, pulang jam 3 sore, itu hampir 12 jam. Hanya dapat $2. Dan untuk yang perempuan, itu hanya dapat $1 maksimal. Dari jam 3 pagi, balik jam 3 sore. Ternyata bukan hanya sekedar, kasusnya tuh bukan hanya sekedar gimana nih proporsinya, apakah ini untuk hutan produksi, ini untuk hutan lindung, tapi juga mereka ada, istilahnya ada tumpang tindih gitu loh. Mereka nggak punya formal guideline yang menyebutkan bahwa ini proporsi untuk hutan lindung, ini proporsi untuk hutan hutan produksi. Ya kalau di regulasi sih memang sebetulnya
tidak secara eksplisit ya. Cuma seharusnya juga kalau misalnya kita bisa refleksi, harusnya ada proporsi yang atau persentase yang sangat jelas gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi karena memang sifat kapitalisme seperti itu, kalau misalnya emang kita bisa menomorsatukan ekonomi di atas environment, kenapa enggak gitu loh. Jadi kalau kasusnya antara Kalimantan sama Kalimantan sama Sumatera, saya rasa 11-12 sejauh yang saya tahu. Karena mereka juga tidak ada, let's say, nggak ada spesifikasi yang jelas untuk hutan produksi dan hutan lindung. Makanya ujung-ujungnya kalau misalnya untuk lebih ke global issue-nya, like again as I mentioned, transboundary haze pollution, terutama ke Malaysia sama ke ke Singapura. 2 tahun yang lalu nyebrang ke Thailand malah. Gitu Mas Agus. Mungkin ada tanggapan? Ya, memang sudah sangat relevan dengan hasil-hasil analisis yang dibangun gitu. Nah, termasuk tadi yang sempat disinggung terkait aktor networks gitu. Nah, sejauh ini yang banyak terlibat itu apakah memang aktor lokal atau memang ada didominasi international organization gitu. Kalau di Sumatera itu memang banyak juga gitu international organization yang empower local communities gitu. Nah, kalau yang di Kalimantan gimana? Tapi saya pernah juga melihat social network analysis tentang pemetaan aktor yang terlibat dalam orangutan itu banyak juga gitu international organization, misalnya Save Orang Utan, kemudian Orang Utan apa gitu ya. Nah, apakah memang di dalam analisis yang terbangun sejauh ini seberapa besar gitu peran international organization ataupun local network yang ada? Sorry ya banyak, karena memang menarik aja. Iya, emang dari lahir emang sering banyak nanya kan, udah biasa sih sebenarnya. Kalau misalnya keterlibatan organisasi internasional ya, sebetulnya ada 2 fokus. Yang pertama, keterlibatan mereka terhadap oil palm plantations yang berakibat kepada fire damage itu. Yang kedua adalah terhadap orangutan. Nah, kalau terhadap orangutan sendiri, kita punya BOS Foundations atau Bornean Orangutan Survival Foundations. Itu conservation organizations yang memang skalanya udah global, tapi ada cabang, ada branch-nya bener cabang ya, cabang di Indonesia gitu loh. Mereka juga punya banyak sekali program perlindungan atau konservasi orangutan, mulai dari di Kalimantan Utara, terutama di Kalimantan Barat sama Kalimantan Tengah. Ada Kalimantan Selatan juga Kalimantan, apa lagi sih? Kalimantan ada 5 ya Kalimantan Barat. Utara, Selatan, Barat, Timur, dan juga Tengah, betul. Nah, selain itu juga mereka punya Greenpeace. Seperti yang sudah teman-teman tahu, Greenpeace Indonesia juga cukup banyak berkontribusi dalam konservasi dan juga perlindungan orangutan. Cuma approach-nya atau pendekatan 2 organisasi ini itu berbeda gitu loh. Kalau yang konservasi ini, kalau yang BOS Foundation ini, mereka lebih ke approach-nya itu konservasinya. Mereka tidak terlalu, yang saya amati ya, mereka tidak terlalu banyak komunikasi secara langsung, kayak harusnya pemerintah tuh punya peraturan bla 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 bla. Mereka tidak menekan pemerintah, tapi mereka fokus ke orangutannya, konservasinya. Bahkan mereka juga berusaha bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, terutama dengan Menteri Kehutanan sama Menteri saya lupa satu lagi tuh. Tapi yang paling aktif Menteri Kehutanan. Terus yang kedua, kalau untuk Greenpeace Indonesia lebih approach-nya tuh mereka lebih engage ke pemerintahnya. Mereka lebih fokus ke policy recommendations-nya. Jadi mereka berusaha untuk mencari data, menggali data. Mereka juga fundraising juga sama, tapi lebih fokusnya gimana caranya, let's say, menekan atau mempush pemerintah untuk lebih fokus memperhatikan orangutan seperti itu. Nah, itu untuk sisi orangutannya. Tapi kita juga harus melihat sisi apakah ada international organization atau international involvement yang juga berkontribusi dalam oil palm ini. Makanya forest manajemennya lebih ke private sector, lebih membela private, bukan membela sih, lebih stand ke private sector, terus lebih ke capitalism dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat lagi, ada World Bank sama ADB, mereka juga berkontribusi untuk ekspansi oil palm plantations. Karena mereka juga
mau gimana pun ada kontribusi dalam hal, let's say dalam financial system atau market system, mereka juga punya kontribusi. Sebetulnya sejauh yang saya cari datanya dan juga saya interview beberapa key informants, mereka juga nggak bisa disclose terlalu banyak karena sepertinya ada ya biasalah political something. Jadi si dua organisasi ini juga berkontribusi, cuma saya nggak tahu dalam sespesifik apa kontribusinya gitu loh. Cuma kalau misalnya ditanya ada untuk involve-nya ke Palm Plantation. Cuma kalau untuk orang hutan ya let's say hanya sebatas konservasi dan juga policy recommendations. Jadi kalau dalam hal gimana caranya kita merubah perspektif Indonesia untuk meredefinisi apa itu orang hutan, kayaknya belum sampai ke situ. Udah cukup, Sanis? Mbak aman? Oke. Next, pertanyaan terakhir mungkin ya teman-teman, karena diskusinya sangat menarik dan sudah banyak memakan waktu ya, tak terasa sudah 1,5 jam. Ada satu pertanyaan lagi atau mungkin saran dan masukan? Kayaknya sih udah ada. Oke, mungkin closing statement aja dari Mbak Hana terkait apa sarannya dan upaya-upaya apa yang harus kita lakukan. Closing statement ya, saya mungkin lebih ingin menggarisbawahi dan mengajak teman-teman untuk melihat kembali posisi hewan. Saya maksudnya bukan berarti hewan harus posisinya sama dengan manusia, kan kalau di Islam tidak ya. Seperti yang sudah disebutkan sama Delila tadi, kalau kita punya, Delila dan Tiara juga bilang kalau manusia kan punya dianugerahi gimana caranya berpikir, bertindak dan lain-lain, juga termasuk cara menggunakan bahasa. Cuma dengan kita melihat sisi lain, fungsi atau role atau kontribusi dari hewan, atau dalam kasus ini orang hutan, kalau kita bisa melek lebih luas lagi, kita bakal lebih tahu apa fungsi-fungsi dari orang hutan, terus kita juga bakal lebih menghargai keberadaan mereka, bukan hanya sebatas mereka hanya hewan yang dilindungi, hewan yang unik, karismatik, bla bla bla, tidak hanya sebatas itu gitu loh. Karena mereka juga berperan aktif, bukan hanya orang hutan yang dilindungi, tapi juga orang hutan melindungi kita juga. Karena yang tadi saya bilang, nggak ada orang hutan, nggak ada sumber daya, nggak ada manusia gitu loh. Cuma kita harus lihat dari perspektif dan jangka yang sangat panjang untuk melihat rantai itu gitu loh. Cuma kalau misalnya kita lebih awal untuk aware terhadap hal itu, kayaknya saya yakin bakal banyak sekali hal-hal yang bisa dirubah dari perspektif mau itu dari perspektif ekonomi maupun ekologi juga gitu loh. Dan sekali lagi kita juga nggak bisa nyalahin sepenuhnya oil palm plantation itu buruk, enggak. Karena mau gimana pun tetap kontribusi baik dalam hal perekonomian, meskipun tidak 100%, karena juga kita harus lihat ada cost benefit analysis-nya, terus sebetulnya niatnya pemerintah kan baik juga gitu loh. Jadi kayak buat increasing GDP number bla bla bla. Cuma kita juga harus lihat efek dari jangka pendek dan jangka panjangnya. Makanya salah satu fokusnya juga harus melibatkan manajemen sistem kehutanan, baik itu dari pemerintah dan lokal, baik itu short ataupun long term project management kayak gitu. Thank you for engaging and contributing to my presentation sama discussion juga. Sekali ya. Ini dari saya cara tentang orang hutan dan kayak bicara masalah dataran tentang salah satu faktor atau permasalahan saja ya yang hari ini, namun berbicara tentang kehidupan masa depan. Mungkin hari ini dampak yang kita rasakan itu tidak seberapa, namun dampak untuk generasi yang akan datang itu akan sangat luar biasa karena kita tidak bisa hidup tanpa adanya habitat yang tepat. Mungkin untuk saran kita sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pengamat, kita setidaknya kita memberikan kajian-kajian terhadap permasalahan, meningkatkan lagi awareness, influence sama masyarakat terkait dengan kepekaan terhadap
bukan hanya terkait dengan masalah sampah, tapi permasalahan-permasalahan yang memiliki impact jangka panjang yang tidak hanya dirasakan oleh kita hari ini. Juga integrasi dari aktor-aktor yang tidak sangat dilakukan, seperti ya, perubahan dari paradigma konvensional, pembangunan ekonomi. Bagaimana kita bisa analisis atau saran terkait dengan pembangunan yang lebih mengedepankan lingkungan daripada ekonomi, karena tanpa adanya lingkungan yang baik pun ekonomi itu sendiri tidak akan meningkat juga, tidak akan membantu perekonomian. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman, Mbak Hana khususnya yang telah menyempatkan hadir pada diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator. Terima kasih juga untuk Prof. Eko dan juga hadirin yang telah hadir. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini bisa membuka wawasan kita dan bagaimana caranya kita untuk yang lainnya untuk terhadap. Terima kasih. Salam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thanks Hana. Terima kasih teman-teman. Oh ya. Terima kasih ya Hana ya. Jaga kesehatan semuanya ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Boleh teman-teman untuk on kamera untuk foto. Ya, oke. Kamera on. Oke. Kita oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Have a good day. See you next time. Thank you Hana. Thank everyone. Thank you, Prof. Thank you, everyone.